Selamat pagi, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nipita Ferdiasenya Pratiwi. Saya dari kelas Food and Beverage Service A di kampus Elizabeth International Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 3 contoh entrepreneur yang sukses. Tokoh yang pertama yaitu bernama Sudono Salim. Sudono Salim ini berasal dari Tiongkok yang mengawali karirnya mendirikan sebuah perusahaan tembakau yang ada di Tiongkok. Tetapi usaha yang didirikan pada awal itu mengalami kebangkrutan karena terjadi suatu masalah keuangan. Nah, pada saat itu beliau memutuskan untuk memberhentikan perusahaan tersebut dan merantau ke Jakarta mendirikan sebuah perusahaan yang bersifat logistik. Nah, pada saat itu ia mendirikan sebuah perusahaan BCA, yaitu Bank Sentral Asia. Nah, usahanya ini cukup maju dan menghasilkan keuntungan yang lumayan besar. Dari usahanya ini, ia pun menyimpan modal-modalnya untuk membuat perusahaan selanjutnya. Dan ia pun dari modalnya tersebut berinovasi untuk mendirikan sebuah perusahaan yang besar yang sekarang dikenal sebagai PT Indofood. Nah, PT ini sekarang sudah terkenal di Indonesia maupun di luar negeri. PT Indofood ini berdiri pada tahun 1982. Ia menciptakan dengan varian rasa dan dinikmati oleh semua lidah orang Indonesia maupun luar negeri. Nah, pesan atau nilai yang dapat diambil dari tokoh ini yaitu ketika kita mengalami kegagalan pada percobaan pertama, kita tidak pantas atau jangan menyerah terlebih dahulu, karena ketika di satu tempat kita gagal, kita bisa mencobanya di tempat lain atau membuka sebuah perusahaan lain dengan strategi dan melihat peluang yang berbeda. Untuk tokoh entrepreneur yang sukses yang kedua yaitu bernama Mark Zuckerberg, yaitu tokoh dari Amerika Serikat yang merupakan founder aplikasi Facebook. Aplikasinya kita gunakan sekarang untuk berinteraksi. Dia memulai awal karirnya yaitu ketika bersekolah di Philips. Ia sangat memiliki keinginan menciptakan suatu website ataupun aplikasi-aplikasi yang menarik. Nah, ketika itu ia memiliki teman bernama D'Angelo. D'Angelo ini sama-sama memiliki ketertarikan di dunia komputer atau IT. Saat itu mereka berhasil menciptakan sebuah MP3 player yang seperti saat ini mirip dengan browser ataupun email yang bisa membantu interaksi antara perusahaan. Nah, mulai saat itu Mark Zuckerberg dikenal terutama di Amerika Online. Dengan kepintaran dan kejeniusannya, ia berkesempatan untuk bersekolah di Harvard. Harvard ini merupakan kampus terkenal. Di sana ia tidak berhenti untuk mencoba menciptakan sumber-sumber baru atau aplikasi-aplikasi baru. Ketika ia ingin mencoba menciptakan yang baru, ia ditolak oleh beberapa pihak karena alasan tertentu. Nah, saat itu ia menjadikan penolakan tersebut sebagai motivasi, tidak menyerah di titik itu saja. Ia berhasil dari motivasinya itu menciptakan sebuah aplikasi Gormich yang membantu teman-temannya di kampus untuk berinteraksi. Dengan aplikasi tersebut, ia berpikir untuk membuat aplikasi tersebut lebih berrelasi yang lebih luas atau lebih besar. Nah, saat itu ia berpikiran untuk membuat aplikasi Facebook ini. Aplikasi ini diciptakan pada tahun 2004 dan aplikasi ini pada saat itu masih mencakup dunia yang kecil, terutama teman-temannya yang di kampus. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-temannya pun menyadari bahwa aplikasi ini bermanfaat untuk kita berinteraksi dengan sesama seseorang ataupun orang-orang yang berada di luar negara. Nah, saat itu ia dan temannya mengembangkan perusahaan ini. Ia memutuskan berhenti untuk berkuliah dan fokus pada karirnya. Saat itu pun mulai 2010 perusahaan dia mendirikan Facebook ini mulai terkenal dan mulai menyebar luas atau merelasi luas ke seseorang ataupun orang-orang di luar negara ataupun di satu negara. Aplikasi ini sangat membantu seseorang dalam berinteraksi ataupun mengenal satu sama lain. Nilai yang dapat diambil yaitu ketika kita direndahkan atau ditolak,
bukan berarti kita itu gagal. Jadi don't be afraid to try new things. Jadi tidak ada salahnya untuk kita mencoba hal baru. Baik, untuk tokoh selanjutnya yaitu Gusti Ngurah Anom atau dikenal dengan Aji Krishna yang merupakan founder dari Krishna Oleh-oleh Bali. Beliau mengawali karirnya yaitu pada saat itu beliau memiliki usaha konvensi kecil-kecilan dengan istrinya. Mereka sama-sama memiliki skill di bidang tersebut. Dan pada saat itu mereka berkeinginan untuk membuat sebuah perusahaan yang lebih besar dari konvensi tersebut. Nah, pada tahun 2007, Aji Krishna dan istrinya membangun oleh-oleh Krishna oleh-oleh khas Bali yang pertama berdiri di Nusa Indah di Denpasar. Ini merupakan perusahaan sentral. Pada saat itu, Aji Krishna dan istrinya merupakan pendatang baru di daerah tersebut, sehingga ia kesusahan dalam mencari supplier untuk memproduksi produk-produknya yang ada di usahanya. Nah, saat itu ia ingin menyerah atau mengakhiri perusahaannya tersebut. Tetapi di tengah jalan, ia termotivasi kembali dan ia membayar tunai semua supplier untuk memproduksi produk-produk yang akan ia jual di perusahaannya. Nah, saat itu ketika ia sudah mendapatkan barang, prinsipnya ketika dia sudah mendapatkan sebuah barang, ia akan mengecek barang tersebut dan membedakan barang tersebut mana barang yang cocok untuk diperjualbelikan atau tidak. Nah, ketika ia sudah menemukan dengan istrinya, pada saat itu ia mencoba terlebih dahulu produk yang ia beli dari supplier, bagaimana kenyamanan dalam memakai produk-produk yang mereka miliki agar nantinya tidak mengecewakan pelanggan atau seseorang yang berkunjung ke perusahaannya. Nah, dari tahun 2010, Krishna oleh-oleh khas Bali ini mulai ramai, bahkan untuk UMKM tidak bisa masuk ke dalam Krishna ini. Itu ujar dari Aji Krishna. Nah, hal tersebut membuat Krishna ini dikenal oleh banyak orang dan beliau membuat inovasi baru dengan menambah suatu wahana, membuat wahana-wahana yang menarik agar seseorang bisa untuk lebih menyenangkan berkunjung di Krishna oleh-oleh khas Bali ini. Nah, nilai yang dapat kita ambil yaitu bagaimana kita bisa berpikir secara ketika kita dalam posisi yang tenang agar kita bisa mengambil keputusan dari suatu masalah yang kita miliki. Nah, dari Aji Krishna ini kita belajar dari usaha yang kecil kita bisa besarkan dengan usaha dan hasil yang tidak mengkhianati. Baik, sekian presentasi dari saya. Dari yang saya jelaskan tersebut, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sukses luar biasa.